filsafat negasi hendak menegasikan yang telah ada karena ketelahadaannya ia tak lagi memadai untuk mengaktualkan dirinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan coba bercerita tentang isi buku yang berjudul Filsafat Negasi. Filsafat Negasi ini ditulis sama Muhammad Al-Fayed. Beliau pernah mondok di Nurul Jadid, kemudian lanjut ke Anukoyah Sumeneb, kemudian kuliah di Jogja, UIN Sunan Kalijogo, kemudian juga sempat lanjut studi ke Paris. Di buku Filsafat Negasi ini, buku ini terbilang berat. Jadi filsafat negasi adalah usaha hati-hati untuk melarikan diri dari sana. Berusaha menghindari atas yang telah ada, terberi dan stabil di sana. Filsafat negasi hendak menegasikan yang telah ada karena ketelahadaannya ia tak lagi memadai untuk mengaktualkan dirinya. Agak berat sih memang, tapi gak apa-apa, nanti kita pelajari pelan-pelan. Nah, kemudian ini ada perbandingan. Ada pernyataan yang begini: jika kedamaian telah cukup, mengapa kita masih berpikir tentang perang? Kemudian ternegasikan menjadi, jika kedamaian tidak lagi cukup, mengapa kita tidak berpikir tentang perang? Nah, tuh. Jadi mikir kan kalian? Iya, harus. Cuma yang penting, negasi itu adalah gerak. Negasi adalah gerak. Ciri khas dari negasi itu adalah gerak untuk terus membentur yang telah ada secara searah. Negasi harus diselamatkan dari ide tentang yang negatif. Negasi pada dirinya tidak mengandung yang negatif. Negasi tanpa yang negatif. Jadi negasi adalah gerak. Negasi mendeterminasi, tapi tidak terdeterminasi. Nah, nanti sambil dipikir ya. Kemudian pada buku ini secara filsafat tradisional memang negasi dibagi menjadi dua kategori atau dua level. Yang pertama, negasi sebagai kategori kualitatif, dan yang kedua sebagai konsep logika matematis. Yang pertama, kategori kualitatif itu misalnya begini. Kategori kualitatif itu memiliki watak predikatif. Misalnya, meja kayu adalah negasi bagi meja plastik, sebagaimana meja plastik adalah negasi bagi meja besi. Predikat kayu menegasikan realitas predikat plastik pada meja plastik karena menunjukkan ketiadaan predikat plastik pada meja kayu. Jadi itu dari kategori kualitatif. Kemudian dari konsep logika matematis, insya Allah ini kita paham, yaitu adalah konsepsi tentang minus. Negasi sebagai apa yang kurang dari suatu rangkaian proposisi atau objek matematis. Negasi dapat disebut oposisi.
asal negasi itu gerak, bukan gerak dialektis, melainkan gerak intensional yang terarah kepada eksistensi, yakni yang telah ada. Apa intensional? Jika dimudahkan itu kira-kira seperti maksud, seperti niat, seperti tujuan. Nah, itu yang menjadi pembeda bahwa negasi juga bisa jadi oposisi sejauh gerakan itu bukan otomatis, melainkan gerak yang intensional. Kita akan masuk ke konteks manusia di sini. Jadi manusia di buku ini disebut tubuh berjiwa. Tubuh berjiwa adalah subjek dari negasi. Jadi ia dapat terlibat dalam gerak. Jadi yang terlibat pada gerak itu ya manusia. Eksisnya tubuh berjiwa atau eksisnya manusia tidak dapat dinegasikan, dalam arti ditiadakan, karena semata ia ada untuk hidup. Jadi sejatinya manusia itu tidak bisa ditiadakan, karena memang kesejatian manusia itu adalah ada. Nah, kadang kita pernah sih berpikir bahwa kok ini misal ya, kok adanya negara ini seolah-olah ngerepotin saja gitu. Kita kan pernah berpikir seperti itu. Kemudian kita juga pernah berpikir, kenapa kok ada budaya begini ya? Ini siapa yang memunculkan nilai-nilai ini sampai kita terapkan dalam sehari-hari. Nah, kemudian di sini ini semoga kalian petik hikmahnya saja ya, soal institusi, kemudian asosiasi, sosialitas. Jadi di sini dijelaskan bahwa institusi tidak memiliki fungsi yang sama dengan asosiatif. Di dalam asosiatif, norma adalah fiksi pertama yang hadir dalam asosiasi. Nah, kemudian sosialitas fiksional itu bernama institusi. Institusi adalah kuburan bagi persepsi. Institusi adalah kuburan bagi persepsi.